Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita tahu bersama ya ketika bagaimana kemudian semangat Garuda kembali mengudara, asa menuju Piala Dunia harus tetap menyala. Tapi di balik euforia nasional tentu kita tahu betul bahwa ada kerja keras panjang dari level klub yang tak pernah padam yang menjadi fondasi kuat dari kekuatan timnas kita. Salah satunya kalau kita berbicara mengenai level klub yaitu adalah Persija Jakarta yang kita tahu betul sejarahnya cukup panjang, tekanannya berat, tapi harapannya tak pernah padam. Langsung kami hadirkan di studio One on One bersama saya malam hari ini, Presiden Persija, ada Mas Prapanja. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Mas Panja. Sama-sama, terima kasih sudah diundang kita. Aduh, ini dia. Pertanyaan panjang sekali nih. Tapi kita paling tidak kita akan membahas dua hal penting ya, Mas. Bagaimana kemudian nanti peluang dari timnas Garuda untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia ini dan juga posisi Persija di Liga 1 tentunya. Amin. Oke, kita membahas yang mana dulu nih ya? Kita satu persatu lah ya. Kita coba mumpung ada Mas Panja di sini, kita ingin tahu juga Mas, bagaimana kemudian kalau Anda melihat dari laga terakhir timnas Garuda kita kemarin bersama dengan Arab Saudi. Banyak soalnya kan ada yang mengomentari baik itu dari segi formasi, dari segi pemain. Kalau Anda seperti apa? Jadi kalau kemarin saya amati ya, mungkin dari tim pelatih itu melakukan perubahan ya. Perubahan strategi, melihat komposisi tim Arab kemarin sehingga merubah satu formasi rencana strateginya yang menurut saya tadinya awalnya mungkin efektif ya gitu ya, tapi tentunya juga dia pemain tuan rumah, pasti kan nggak mungkin dia semangatnya kendor gitu ya. Jadi mereka fight habis-habisan sehingga formasi itu kelihatan sedikit agak kalah dibandingkan dengan strategi si Arab. Tapi emang ada beberapa hal yang saya lihat cukup janggal ya, karena kan beberapa tim ini sebenarnya sudah beradaptasi sekian lama ya, sudah bonding dalam satu tim itu biasanya tidak mudah melakukan bonding dalam lapangan ya. Yang pertanyaan paling kita garis bawahi itu kenapa? Ya saya ini subjektif ya, bukan karena saya Persija, Rizky Ridho sama Jordi Amat di Persija ya, tapi kenapa tim yang itu sudah begitu bondingnya sekian lama selalu ada dan selalu bisa membentengi semaksimal mungkin pertahanan terakhir kita itu nggak dipasang. Itu pertanyaan pertama. Ini bukan karena ada di Persija gitu, tapi itu juga pertanyaan banyak pihak begitu. Mengapa Rizky Ridho juga nggak dimasukin? Iya, kan? itu kan maka itu jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin dari yang perlu kita lihat dari pelatih, apa sih yang waktu itu mereka lakukan untuk melawan tim Arab saat itu, sehingga kita mungkin terjadi kebobolan, terus strategi pertahanan kita maupun kalau depan saya lihat itu udah cukup signifikan ya gitu ya, tapi ya kita mungkin di lini tengah sama lini belakang ini yang harus disempurnakan ya untuk nanti menghadapi Irak gitu ya. Oke, gitu. tapi kalau menurut Anda kenapa sih kemudian Rizky Ridho dan Jordan nggak dimainin, Mas? Nah, kalau subjektif saya ya. Jadi kalau saya lihat pelatih kan pasti udah melihat semua dengan tim analisnya, melihat semua hasil pertandingan, rekaman pertandingan dan lain-lain, sehingga dia melihat kembali situasi tim Arab saat ini. Nah itu ingin melakukan perubahan komposisi strategi gitu. Tapi kan kalau sekarang kita bahas ini kan nggak boleh ada masa coba-coba lagi, ini kita udah harus full track. Ya. Nah di situ tuh menurut saya pelatih seharusnya memposisikan bahwa pertandingan ini tersisa hanya 2, di mana sangat-sangat rawan apabila kita salah satu kalah total itu untuk maju ke babak berikutnya gitu loh. Itu yang harus perlu dicemati, tapi balik lagi masih ada satu kesempatan yang harus digunakan secara baik. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan yang Arab inilah gitu. Ya, termasuk juga ada yang mengomentari soal bagaimana formasi kemarin yang strategi yang dipakai oleh Calvert ini dinilai cukup aneh begitu. Mengapa aku tidak menggunakan formasi di mana pada saat kita melawan Arab sebelum sudah terbukti begitu itu sangat efektif dan bahkan juga bisa menghadang gol dari tim Arab begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, balik lagi tuh kalau itu karakter pelatih ya. Balik lagi waktu itu mungkin pelatih saat itu Sintayong mempunyai karakter misalkan posisi
ofensif 50-50 sama defensif. Mungkin coach Patrick itu pengen melihat bahwa ini semua full attack sampai posisi yang mendefense-nya itu dikurangin mungkin tinggal 30% kapasitasnya. Mungkin ya. Karena ini kan beda pelatih, beda tangan, beda gaya betul, ya, gitu ya. Beda racikan lah ya. Beda racikan gitu. Termasuk juga kemudian banyak yang menduga-duga jadinya Mas Panca begini. Ini apakah kemudian ingin tidak ada campur tangan dari racikan coach sebelumnya begitu. Pada saat zaman STI kita tahu betul nama-nama yang cukup mencuri sorotan pada saat di lapangan hijau. Ada Rizky Ridho, kemudian juga ada Marcelino, kemudian juga ada Arhan begitu ya. Kenapa kemudian nama-nama besar itu tidak kembali dimainkan? Kita sudah tahu buktinya dan juga kerjasama tim yang sudah terbukti itu kan bukankah kemudian menjadi salah satu tambahan energi juga untuk tim di lapangan? Ya itu yang menjadi catatan khusus untuk Coach Patrick ya. Kami ingin tahu, penasaran betul. Iya, ini kalau menurut pribadi saya, subjektif saya bahwa Coach Patrick itu melihat komposisi 2 pertandingan terakhir, gitu. Walaupun mungkin udah menurut saya sebagai seorang pelatih itu kan mengambil semua rekaman latihan, analisa dan lain-lain untuk melakukan perlawanan dengan tim tuan rumah. Nah, mungkin saat itu Coach Patrick pengen melakukan sesuatu yang menurut dia itu akan menjadi surprise di tim Arab. Emang betul awalnya, gitu. Tapi konsistensi yang begitu tinggi dari tim tuan rumah itu yang membuat kita sedikit agak rapuh gitu ya. Tapi karena kita kan juga sempat unggul di menit ke-11 loh. Iya, gitu. Jadi hal-hal itu yang seharusnya begitu materi permainan ini tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup, seharusnya Coach Patrick itu melakukan pergantian yang tim yang menurut saya udah bonding yang segitu lamanya itu dikasih kesempatan untuk bisa main, karena ini kan udah nggak bisa main-main, ini tinggal 2 game terakhir kita yang kita bisa langsung lolos kan gitu ya, itu. Ya itu dia, karena kan pergantian juga sempat dinantikan itu kan di paruh pertama ya, mengapa itu tidak kemudian dilakukan oleh Coach Patrick. Ada yang kemudian justru jadi membanding-bandingkan nih Mas Panca dengan coach sebelumnya begitu. Menurut Anda gimana? Kalau di dunia bola itu hal biasa lah. Karena balik lagi selalu kalau selama pengalaman saya selama megang Persija itu selalu akan seperti itu. Ada perbandingan, wah nama besar, terus tapi hasilnya beda, masing-masing beda. Kualitas pemain yang begitu, oh ini pemain kelas atas, tapi begitu main itu karena nggak bisa bonding jadi beda juga. Nah itu hal-hal itu yang non teknis ini juga harus dibenahi nanti nih untuk persiapan melawan Irak. Gitu. Alasannya apa Mas? Apa itu? Nggak usah malu-malu lah. Menurut Anda kenapa? Yang pada prinsipnya sih tinggal masalah culture aja, beda budaya, beda tadi yang saya bilang beda racikan, beda jam terbang gitu ya. Ya kita mesti sadari Pak Sintayong punya jam terbang mencapai World Cup ya di eranya, dan Coach Patrick itu juga mempunyai jam terbang tapi belum selevel sama STY. Itu berpengaruh ya? Balik lagi itu non teknis itu yang harus diberesin gitu, dalam artian pengalaman dalam mengatur strategi, pengalaman melihat psikologi pemain gitu ya, gimana cara approachingnya, itu kan hal makanan sehari-hari untuk coach gitu ya. Nah itu masing-masing punya karakter lah ya, karakter Asia sama karakter Eropa. Nah itu dia, ada yang kemudian menyampaikan nih jangan-jangan memang ingin membawa gaya permainan Belanda dalam laga kemarin. Anda melihat itu? Mungkin juga gitu ya, karena hampir semua yang terpasang itu kan itu beberapa naturalisasi Belanda cukup signifikan ya gitu ya. Gitu. Ya karena menarik ya Mas, kalau kita lihat kemarin ini kan semangat kita pada saat sebelum pertandingan nampaknya sudah cukup tinggi bahwa timnas bisa kemudian mengungguli Arab Saudi. Dan juga kalau bisa dilihat kan permainan Arab Saudi kemarin juga tidak dalam puncak permainan begitu. Iya betul. Begitu menurut saya begitu strategi dari Coach Patrick itu jalan efektif waktu awal, tapi waktu pas kita kena pressure yang begitu besar terus sampai akhirnya kebobolan gitu ya. Nah ini kan rentan strateginya Coach Patrick. Jadi mesti Coach Patrick waktu itu harus memberikan suatu
perubahan ya. Karena kalau enggak ini kan akan berat kita ya. Jadi abis itu kita kebobolan lagi kan gitu ya. Kita berusaha bangkit di babak kedua walaupun berhasil mengecilkan kekalahan, tapi ini kan jadi telat gitu loh. Tapi kalau seandainya itu dilakukan dalam waktu yang tepat gitu ya. Saya rasa kita masih punya kesempatan. Mungkin ini bola ya gitu ya. Saya pun waktu pada saat nonton ya? gemes banget. Kayak nggak cuma Mas Panca aja yang gemes gitu kan hampir. kemarin. Ya karena sebenarnya kalau kita lihat kan permainan Arab Saudi juga kemarin sebenarnya kita cukup percaya diri lah melawan Arab Saudi dengan pertandingan kemarin gitu ya. Tapi ya apa boleh buat hasil tipis kemudian kita harus mengakui keunggulan dari Arab Saudi. Termasuk juga kita ingin bahas beberapa nama yang kemudian main dalam laga kemarin. Apa kemudian faktor-faktor pemilihan para pemain tersebut oleh Coach Patrick menurut subjektivitas dari Mas Panca. Sesaat lagi ya, usai jeda.